Oke, selamat pagi Yana. Sore bang. Oh, sore ya. Oke. Sebelumnya thank you buat Yana. Ini maaf nih ganggu waktunya sebentar. Dimana saat ini apa namanya santai aja, nggak usah terlalu kaku, nggak usah terlalu tegang, ya kan? nggak mau apa namanya nggak mau terlalu tegang nih, santai aja. Kita cuma apa ya? Ada sesi sharing untuk apa namanya ada ya mungkin sama-sama belajar lah. Ya aku juga dapat bahan materi ini ketika gue training, sehingga gue tahu nih apa ternyata selama ini mungkin ya banyak juga orang yang salah paham terkait dengan apa itu coaching, ya kan? Sampai saat ini mungkin ya gue mau nanya sama siapa, karena lu pernah coaching ya? Pernah. Bahkan lu pernah meng-coaching anak lu kan? Bahasanya gitu ya. Tapi kalau misalnya ini mau menyamakan persepsi aja ya, menyamakan persepsi tentang coaching. Kalau sepengetahuan Yana nih, pengertian coaching itu seperti apa ya? Menurut gue sih tergantung case yang lagi tergantung case dari TSO yang mau gue coaching itu. Karena gue lebih prioritas itu ke case masalah hidup dia dulu. Tapi ada yang coaching yang kontennya kayak banyak sih bang. Ada yang coaching masalah segi achievement, ada itu biasa gue lakukan di awal bulan ya, achievement plus target. Terus coaching yang biasanya gue lakukan bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu untuk anak-anak yang concernnya gue lihat performnya kalau dibandingin dengan bulan yang sebelumnya itu, di minggu yang sama itu perbedaan angkanya jauh atau lebih turun atau mungkin naik. Nah itu gue lakukan. Cuman memang kalau coaching yang gue lakukan itu memang nggak concernnya nggak biasanya di kantor, mungkin biasanya gue juga mau coaching itu melalui itu bisa ngobrolnya di luar atau misalkan gue by chat WA gitu sih banyak Ya, makanya itu mungkin apa namanya teknisnya atau detailnya coaching itu apa seperti itu. Artinya gue mau nyelesain bagian apa gitu kan. Tapi secara kita menyamakan persepsi bahwa pertama dari sisi coaching itu ada coach dan coaching. Coach itu bisa jadi ATM dengan PM, coachingnya itu TL. Kalau TL itu jadi coach, coachingnya itu TSO. Ya. Nah, sebenarnya coaching itu adalah yang banyak salahnya, banyak salah yang gue masih perhatiin. Salah mengartikan coaching. Oh bang, gue coaching dulu ya sama TSO. Tapi begitu gue dengarkan itu salah. Coaching itu merupakan percakapan yang dimana nih kita sebagai coach ya itu akan banyak bertanya ya dan mengeksplor ya tadi ya nanti masalah performance ya kita tanya terus nih. Tapi seorang coach atau kita di kayak dengan TSO, TL dengan TSO itu menghindarinya? Apa yang Yana hindari harusnya? Memberikan advice atau masukan, saran lebih dari namanya coaching. Kemudian kita ini sebagai coach gali yang tadi yang bilang, menggali apa namanya permasalahannya mereka, kemudian menggali lagi potensinya dari TSO itu, dan peran seorang coach ya itu adalah cuma bertanya dan menjawab, tapi jangan sama sekali memberikan advice atau masukan. Menurut gue harus gini enggak ya. Jadi makanya banyak yang salah. Kalau yang mungkin pernah terjadi lah ada TL gitu, bang gue coaching sama tim, tapi yang ada bukan coaching, tapi lebih ke lu memberikan sebuah dongeng yang TSO cuma ya itu bukan coaching. Coaching itu kayak gini nih. Nanti gue di sesi ini nih apa namanya kalau manfaat dari coaching itu adalah kita menggali nih semua permasalahannya dia ya kan. Kemudian nanti kita menggali juga solusi yang dimana kita dapatkan dari seorang coaching. Kayak gue di TL-nya, misalnya gue TL-nya gue nanya, tapi ujungnya
permasalahan lo apa? Oke, gini. Nanti solusinya dari lu sendiri ya, bukan dari gua yang bilang solusi. Oh ini itu, kalau coaching yang benar tuh gitu. Tapi kan kadang-kadang bang gua coaching TSO, harus coaching TSO. Lu bukan coaching lagi, tapi lu ngasih ujangan, ngasih kuliah 7 menit ke anak-anak lu yang lo begini, lo harus begini, lo begini, itu bukan coaching. Bisa jadi itu bahasanya mentoring. Kalau mentoring itu ya kita mengarahkan. Gua lihat dari perform lu begini, ini lo harus begini. Nanti lo begini, coba gue nih. Atau bisa jadi apa? Delegasi itu begini. Ya, nanti kita sama persepsi bahwa di ruangan ini saat ini nggak pakai hierarki ya. Lu TM, gua TM, like a friend saat ini. Makanya supaya kita ngomongnya santai. Nah, jadi tujuan persamaan persepsi itu adalah coaching supaya akan lebih deep aja dan lebih bangga. Oh iya, ternyata gue bisa ngasih solusi ya buat gue. Oh ya, jadi dia suruh mikir supaya terus menurut lu gimana? Nah itu jadi, dan kita sebagai coach itu hanya dengerin apa yang dia inginnya. Oh gitu. Jadi lebih banyak dia yang bercerita, dia yang ngomong, kita hanya melemparkan pertanyaan. Kita dengerin, kita angkat pertanyaan lagi, kita dengerin. Itu yang diminta. Gue juga ya juga ya, oh gitu, ternyata bener ya. Selama ini kalau kita coaching, kita dengerin, kita ngasih advice. Masalah apa sih? Gini. Terus apa lagi? Oh gitu. Terus lo ngelakuin apa? Oh tapi menurut gue gini kan, biasa gitu ya. Coba deh lo itu enggak, bukan coaching. Jadi gue cuma sebagai coach kita harus mendengarkan secara aktif, kasih gestur bahwa kita mendengarkan dia. Oke. Lu sebenarnya tahu solusi ada, mungkin solusi menurut, tapi kita memancing supaya solusi itu yang keluar dari mulut dia dan berdasarkan pemikiran dia. Itu namanya coaching. Ya, jadi kan gue bilang kita sama-sama belajar, gue dapat pelajarannya juga, reminder gue juga bahwa ya juga sih, benar juga sih. Nah, kemudian nih selanjutnya adalah kalau selama yang apa pegang tim, kan permasalahannya ada beberapa. Kenapa yang tidak achieve atau kenapa yang tidak sesuai dengan dreams-nya? Pasti kan punya dreams atau goals. Kenapa sih gue pengen pegang suatu tim ini? Pengen achieve sekian deh, terus dapat sekian deh. Nah sekarang gue mau tanya kendala yang kan, contoh di bulan September ini lah kita ambil aja. Apa yang jadi kendala yang kira-kira? Sebenarnya gue kalau kendala tuh pertama tuh dari absensi. Emang sih salahnya gitu juga sih. Karena kalau absensi itu menurut gue itu agak sedikit lumayan menguras emosi gue juga gitu. Itu yang pertama. Tapi kalau untuk yang di bulan ini, memang minggu pertama tuh memang banyak ya dari segi absensi tuh minggu pertama gue. Terus gue kan yang di tim sekarang ini kan gimana caranya gue cepat penyesuaiannya dalam sisi quality. Secara gue kan quality udah beda apa namanya kayaknya kan beda biasanya. Terus gue juga harus penyesuaian lagi untuk concern anak-anak yang sebelumnya dipegang itu sebelumnya gimana sama sekarang. Tapi gue harus cepet gitu loh pendekatannya. Sedangkan yang gue lihat nih yang di case di TSO yang gue pegang sekarang ini, ya karena concernnya mungkin gue kayak ulang dari awal lagi bang. Itu yang gue rasa ya. Jadi semuanya tuh yang gue lihat ya gue nggak tahu apa yang dilakukan yang sebelumnya, tapi yang gue lihat ini di bulan ini gue kayak PR baru lagi gitu. Cuman memang nggak bisa, ada yang cepet beres, ada yang beresnya cepet, ada yang tinggal diarahin juga ada, tapi ada yang memang PR banget, yang harusnya tadinya nggak PR banget ini kok jadi PR banget gitu. Itu sih yang gue lihat ya dari segi kulturnya gitu. Bang. Berarti tadi yang gue tangkap adalah permasalahan yang terjadi di bulan September ini adalah absensi ya. Ya itu. Kemudian engagement atau mingle dengan timnya memang harus cepat. Ya, Kemudian ada lagi yang menjadi masalah yang mungkin dari target jauh pencapaiannya
mungkin strategi yang sebelumnya diberikan sama TL yang lama ini nggak sama gua gitu, nggak sama. Dan anak-anak ini yang gue lihat kayak buat penyesuaian lagi ke gue ini kan agak lama gitu. Pas udah mulai oke, menurut gue oke semuanya ya, itu udah di minggu kedua tapi pertengahan itu pun belum semuanya, kecuali yang memang sebelumnya udah ikut sama gue nih itu. Tapi kan gue nggak bisa ngandelin dia karena memang cuma 2 orang itu sih. Berarti permasalahannya itu cuma 2 nih, dari attendant sama engage atau mingle sama Ya, tim penyesuaian. Itu sih masalah gue. Oke. Nah, dari 2 itu mungkin yang paling prioritas mau yang beresin itu yang mana? Sebenarnya lebih ke gue sama tim sih. Kalau absensi sih gue jujur ya bang, gue bukan tipikal orang yang kalau anak satu nggak ada tuh menjadi apa sih masalah buat gue, karena memang gue udah terbiasa dari awal gue masuk dulu. Yang ini pun juga gue bilang gue nggak peduli gitu. Cuma maksudnya gue kalau lu memang konsennya aneh-aneh, ya udah itu kan masalahnya lu. Tapi yang gue harapkan untuk lu yang hadir di sini ya sebisa mungkin lu bisa fokus. Itu yang jadi yang gue gitu. Cuman yang anak-anak yang saat ini ya itu dia, pas gue udah mulai agak sedikit bisa ngerti jalannya dia, tiba-tiba di bulan berikutnya mungkin ya gue nggak tahu ya perubahannya, jadi gue mulai dari awal lagi gitu. Yang gue lihat di 2 bulan ini tuh permasalahan gue sebenarnya itu. Coba lo kasih gue kesempatan contoh ya, gue sih berharapnya bulan berikutnya gue agak lebih better gitu. Walaupun gue kalau mau dibilang targetnya sih enggak, ya mau nggak mau kan gue maksudnya gue kan ya gue harus achieve gitu. Ya, dari apa yang Yana sampaikan itu kan memang problemnya dengan durasi waktu yang singkat ya, kita lu tuh harus menyesuaikan cepat dapat mingle dengan timnya, sedangkan mungkin rata-rata tadi butuh waktu mingle tuh 1-2 minggu, baru minggu 3 baru mingle ya. Nah mungkin kalau misalnya dikasih kesempatan lagi di minggu depan mungkin masih megang, mungkin beda cerita. Nah dengan waktu yang sangat singkat ini prosesnya atau progresnya dari minggu pertama, minggu kedua tuh kira-kira di minggu ketiga itu udah dapat masalah, udah dapat solusinya, udah mingle, kira-kira bisa lebih atau waktu yang dibutuhkan tuh masih lama nggak sih dari minggu ketiga ke minggu keempat tuh udah pasti lari kencang atau enggak? Ya tetap masih belum bisa terlalu smooth bang, karena memang dari 13 anak ini ada yang tadi gue bilang, ada yang memang lari di depannya udah, maksudnya yang udah smooth itu kan anak-anak yang bawaan gue dari yang sebelumnya. Ibaratnya dia gue harapkan dia jadi pilar deh. Okay. Nah terus yang anak-anak yang bisa gue perbaikin itu dari kontes 13 orang itu ya sekitar baru 3 orang. Berarti logikanya kan baru 30%. Itu pun memang gue tinggal ngebenerin sedikit doang sebenarnya, tinggal gue arahin. Nah sisanya itu, nah yang sekarang lagi gue alamin ini, yang kontennya kalau gue bilang sulit sih sebenarnya ya belum bisa konsisten. Dari itu kan 13 ISO ya total ya. Yang bisa dianggap konsisten tuh sudah ada. Udah. Nah terus dari kira-kira berapa orang yang memang belum konsisten dan apa yang akan Yana lakuin sisa waktu hari kerja ini? Ya makanya 8. Dari 8 orang ini case yang gue temuin yang pertama nih, contoh kayak Lina Satina yang tadi gue ngomongin sama lu deh. Permasalahan dia itu kan masalah quality yang sampai dengan saat ini juga yang gue harapkan udah ada kesepakatan gue. Nah terus untuk masalah Ulfa itu gue juga concernnya ke dia itu, gue agak bingung menghadapi orang yang dalam kondisi yang hamil sebenarnya bang, karena gue juga tahu historinya dia sebelumnya itu, karena dia permasalahan kehamilannya bermasalah di hamil mudanya dia. Ya karena gue megang dia lagi, ya memang nggak terlalu menarik. Karena gue takut kekhawatiran gue tuh sama dia, karena dia sekali yang langsung tuh ngomong banget. Itu dia. Ya gue takutnya nanti gue lah yang jadi masalah. Terus kayak Nilam, Putro, Zafira,
Nilam sama Putro yang kelihatan banget ini. Putro itu kayak orang yang gue lihat nih lagi dalam posisi yang lagi dia sebenarnya udah tahu waktu dia main tahunan itu apa yang bakal terjadi, itu dia sebenarnya udah tahu. Cuman bulan ini kayak orang yang nggak bisa nerima gitu dengan keadaan dia yang concernnya lo udah tahu sebelumnya, tapi kenapa sekarang jadi lo kayak orang nggak nerima. Itu yang gue lihat. Nilam nih dengan emosinya dia yang luar biasa, yang gue lihat dulu pas sama di gue dulu tuh dia bisa kontrol gitu. Tapi kenapa di bulan ini gue coba dengan cara gue yang dulu gue menghadapi dia gue lakukan, tapi di bulan ini kok kayaknya gue susah gitu. Itu yang gue rasain. Terus Zafira juga nggak parah-parah banget dari bulan sebelumnya bang sebenarnya. Sekarang itu dia udah sedikit lebih better lah yang gue lihat, tapi memang nggak smooth kayak yang lain, nggak, cuman bisa menyamain, bisa sedikit membantu. Terus Nila pun juga kondisinya sama nih. Nila nih kayak orang yang dulu di bumi bulan kemarin itu dia diandalkan untuk main kami tahunan. Nah setelah dia balik lagi main kami bulanan, rasa terasa dia itu kayak apa sih, kayak penyesuaian lagi, padahal kan itu yang biasa dia lakuin, yang biasa dia kerjain gitu, yang kayak gitu. Tapi dia bimbang juga, dia mau ngerjain tahunan, dia takut untuk masalah flu, dia mau ngerjain bulanan tapi nggak closing, nggak dapet gitu. Itu dia permasalahannya. Kalau yang gue ambil tadi ya dirangkum ada beberapa mungkin sebagian besar yang dimana notabene TSO tersebut adalah orang yang mempunyai angka lah, yang punya angka dan bisa dibilang termasuk pilar penting juga intinya ya ya. Nah itu kan masalahnya nih, isunya itu udah dapet nih ya, hampir semuanya rata-rata motivasi satu. Yang kedua adalah yang gue lihat ada yang mindset juga, mindset atau merubah kebiasaan dia dari main premi tahunan jadi bulanan, itu tiba-tiba merubah. Nah dengan hal itu apa yang mau seorang Yana lakukan supaya ini kan waktu nggak panjang gitu, tinggal beberapa hari lagi. kemarin itu udah gue lakuin tuh ke si Putro sama si Nila sebenarnya. Dengan kesadaran dirinya dia datanglah ke gue dengan kondisi dia sekarang. Ya gue cuma memberikan, kalau gue tanya balik ke dia bang, nah itu dia, kadang tuh anak-anak ini gue masih agak ada keterbatasan untuk bagaimana caranya supaya ini anak ini memberikan pertanyaannya, gimana caranya anak ini tuh berpikir untuk oh ternyata solusinya tuh taunya dari gue sendiri loh. Kadang tuh gue suka greget gitu, gue suka memberikan mereka kayak basicnya lah. Menurut gue gimana? Nih gue udah gue melakukan itu, tapi ini anak tetap ya gue nggak, ya kayak orang yang concernnya ya memang harus butuh masukan gitu. Walaupun kadang-kadang gue suka mikirnya gini, coba aja deh, coba lu yang berpikir supaya lu bisa bertanggung jawab dengan apa yang lu katakan gitu. Cuman gue ada keterbatasan, kayaknya emang itu gue kurang gitu untuk yang kayak gitu. Jadi kadang-kadang gue ya harus gue yang apa sih namanya, yang nguapin lagi, yang nguapin mereka. Nggak dapat solusi dari mereka tuh bagaimana? Kalau dibilang nggak dapat, sebenarnya dia menyadari apa kesalahannya mereka. Cuman mereka hanya sekedar untuk menyadari aja. Tapi mereka untuk mau berubahnya itu mereka masih takut salah intinya bang. Karena bagi gue kalau di marketing itu ya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kan kita semua nyoba. Dengan kondisi saat itu, dan kondisi yang ada saat ini, pasti kan beberapa TSO yang bilang cara ininya juga pasti beda, coachingnya lah ibaratnya. Dengan case yang tadi gue dengan coaching begini, cuma solusinya belum dapat, tinggal takut. Nah terus dengan hal tersebut muncul ketakutan mereka terhadap perubahan. Apa yang lakuin lagi? Ya, itu yang kemarin gue lakuin. Mereka kan takut nih main data. Misalkan contoh deh gue simulasikan kayak main database. Cuman itu mereka takut untuk ngerjain data September sama data September A, September B.
akhirnya mereka itu selalu memberikan pilihan. Jadi mereka semua itu punya pilihan untuk main tahunan. Gue lakukan lah uji coba, ya udah sekarang main tahunan aja terus. Lu main tuh tahunan tuh sampai last call gue mainin itu. Resultnya kan gue nggak ada. Dengan jual main tahunan atau bulanan? Bulanan. Kan konteksnya ya, karena kan mereka menganggapnya campaign tahunan bagus gitu. Ya maksudnya gue, lu punya solusi lain sebenarnya dengan main campaign September A sampai September B. Ya udah, gue lakuin itu sampai dengan last call. Ya gue cuma mau membuktikan ke mereka ada kayaknya nggak. Jadi yang satu mencoba, ibaratnya kita nih atau lu mencoba strategi A belum berhasil, berarti ada plan A, plan B-nya ya kan, supaya ini udah terbukti loh begini, dan setidaknya untuk merubah mindset mereka yang tadinya dengan mau nggak mau paksa dengan mereka makan ada itu. Ya, gue suruh mereka makan itu. Ya apapun resultnya ya, lu biar tahu dulu gitu. Kalau semisalkan emang udah nggak produktif, ya lu jangan terlalu maksain juga. Masih ada solusi campaign lain gitu. Kejadian di bulan ini, di hari ini, ya gue lihat mereka nggak ada yang mau main September tahunan lagi. Walaupun udah gue jejelin nih, mereka tetap mintanya September. Udah kak, tarik aja. Itu berawal dari kemarin. Iya, karena mereka udah kapok. Mereka udah tahu bang, seharian gue mainin itu enggak, gue mainin yang lain lagi. Tapi konsekuensinya tadi ada konsekuensi ya, yang masalah angka gitu ya. Iya, karena gue tahu, karena kalau nggak digituin, mereka akan menganggap oh ini masih bisa nih kak, masih bisa. Padahal udah kering banget, nggak bisa. Terus kira-kira besok tuh apa yang akan Yana lakuin? Dengan tantangan-tantangan tadi kan pasti sudah melalui tadi yang diceritakan Yana, di hari ini begini, hari ini, dan besok nih dari hari Jumat sampai sehari itu kira-kira apa yang akan Yana lakuin? Kalau gue sih, pertama yang gue mau lakuin ya, lu dengan posisi yang sekarang sudah dalam posisi yang apa sih, tinggal menunggu sisa hari 3 hari kerja ini, ya kan tetap gue prioritas untuk masalah komisi. Jadi ya karena gue juga melihat udah mulai better untuk mindset yang berada dan yang kerja, sudah otomatis untuk per besok ya gue akan fokus sampai ini. Terus ada lagi mungkin yang Paling selain itu? gue, kalau untuk masalah data ya bang, palingan gue akan untuk data Agustus ada campaign Agustus yang memang gue belum mainin, ada sana juga. Oke, ada lagi yang apa? Itu aja sih, paling mau kontrol dari sisi beberapa anak ini aja, yang angkanya concernnya yang harus gue perhatiin. Mungkin secara kontrol atau mungkin yang seperti apa kontrolnya? Ya pertama gue nge-reminder kayak tadi, kayak yang gue panggil si Lina dulu karena memang angka dia yang paling kecil. Ya gue bilang sama dia dengan solusi yang gue kasih ke dia, ya hari ini setidaknya angkanya dia lebih better lah dengan premi yang gue minta 1.500.000 dia bisa dapat. Oke, kira-kira nih dari cara yang akan yang lakukan ya kan, yang perlu lakukan nanti ini, kira-kira kalau di skala 1 sampai 10 ya kan, kira-kira tingkat keberhasilan dari strategi itu dikasih angka berapa ya? Gitu. Kalau gue bilang 10 tapi gue nggak achieve bang. Iya, maksudnya kan ada minimalnya tadi, mungkin ada perubahan atau progres dibandingkan yang kita bilang apple to apple antara perbandingan dengan kemarin. Kalau lihat situasi untuk saat ini, gue sih jujur 8 bang. 8 ya. Iya. Ya harus yakin sih sebenarnya gitu kan. Iya, 8 gue. Ya. Oke, untuk di sini apa namanya yang kita sampaikan atau sesi coaching ini, kalau menurut Yana apa sih yang harapkan atau yang mendapatkan? Ini kan kita tadi yang dari awal gue bilang ya, kita sama-sama belajar, ya kan? Nah kalau menurut Yana kesimpulan dari coaching ini, walaupun waktu yang nggak lama, sebentar kemudian kayak tahu bulat gitu dadakan ya kan, apa sih yang lo dapat minimal sedikit atau banyak dapat dari saat ini gitu? Ya ternyata kalau misalkan yang gue lakukan di lapangan itu terkadang gue merasa gue hanya komunikasi satu arah aja.
nih yang gue lihat itu mereka kayak logikanya kayak orang nggak punya ekspresi lah. Maksudnya kayak inovasi dalam diri itu sebenarnya ada loh, cuman memang keterbatasan gue dalam menggali itu yang membuat jadi yang gue rasa mereka jadi nggak timbul. Jadi mereka merasa ya gue taunya itu yang lu suruh aja Kak, kalau lu suruh gini gue pasti akan itu sebenarnya bagus, cuman ada posisinya kadang-kadang gue juga suka mentok ya itu kan tadi ya menggali lagi dari kita sendiri. Nah kalau dengan plan tadi kan Yana akan melakukan A, B ya untuk permasalahan masalah mingle engagement team dan menaikkan PD-nya mereka ya yang buat tadi rangkum. Nah kemudian gue mau tahu dong Yana itu monitornya gimana nanti, atau untuk ngejagain bahwa skala 1 sampai 10 tadi 8 tingkat keberhasilannya, cara memonitornya Yana tuh seperti apa? Apakah ya seperti apa lah itu cara memonitornya? Kalau gue tuh sekarang punya Excel tuh, biasanya gue bagian ke anak-anak. Itu dari sisi target memang gue sekarang itu mengarahnya untuk masalah premi bang. Kalau untuk polis memang gue average ambilnya. Nah dari itu biasanya gue ngasih ke anak-anak itu per minggu. Nah di situ terlihat berapa sih persentage dari target yang gue punya ini ke aktualnya mereka. Nah itu yang biasanya kalau yang anak-anak yang concernnya memang di bawah dari rate yang seharusnya, yaitu yang harus gue monitoring, dan itu biasanya yang gue lakukan untuk coaching. Berarti kan maksudnya adalah gue tuh pengen kontrol monitor setelah pasca kita coaching ini ya punya skala 1 sampai 8. Nah nanti gue mau tahu nih gitu, nanti di tanggal berikutnya kita ketemu lagi ya bisa menunjukkan data bahwa sebelum dan sesudah atau waktu ini ya mungkin nanti gue akan coba di akhir bulan September ini. Gue cuma pengen lihat nih template yang tadi Yana bilang progresnya seperti apa. Oh dengan gue melakukan ini ada progres atau tidak, itu mungkin nanti di akhir bulan September kita bisa nggak ketemu lagi? Bisa banget. Bisa ya? Bisa. Ini langsung aja bisa. Ya kan ketemu. Gue masih ketemu dengan ini gitu kan ya. Oke. Dalam sesi ini gue rasa cukup ya. Tadi balik lagi mudah-mudahan ada sesuatu hal yang positif yang bisa Yana ambil, dan gue juga tugasnya sebagai berbagi apa sih yang gue punya gitu kan, gue pelajari ya. Ini kita di Trail Marketing ini sama-sama belajar juga ya. Gue senang banget Yana bisa minimal dengan fokusnya kita, pusingnya kita dengan angka, dengan data yang Yana begini bang progres segala macam ya, minimal ada mencurahkan. Sama tadi mungkin insight-nya juga kalau ke TSO lebih baik kita melakukan sesi coaching ini supaya kita tahu coaching itu yang benar begini. Sama yang Yana tadi bilang butuh udah cari dari mereka supaya mereka sehingga punya suatu bangga mereka, apalagi kalau mereka sampai berhasil dengan solusi dari mereka sendiri. Itu perasaan bangganya lebih beda dibandingkan masuk ke orang lain. Jangan yang kayak kesini buat suapin pulang dari bahasa Yana tadi ya. Jadi gue minta mudah-mudahan apa yang Yana tadi mau Yana yang harapkan di sisa waktu kerja ini bisa tujuannya bisa tercapai ya. Walaupun kan gue yakin kebanggaan seorang tim leader adalah bukan masalah gue bisa bertahan, gue bisa naik, mungkin salah satu kebahagiaan dan kebanggaan. Cuman prinsip gue ketika gue JTL adalah gue bisa membuat seseorang dari zero to hero, dari biasa ke luar biasa. Itu value seorang leader yang kita lihat. Ini orang gak bisa jadi bagus di gue, tapi di dia jelek ketika bagi gue bagus, berarti itu adalah value gue. Contoh satu dibandingkan orang bawa dari luar udah bagus, memang udah bagus, ada hasilnya lu gitu ya. Karena gue belajar dari value seorang team leader adalah lu bawa nih orang pengalaman, lu punya pengalaman terus tiba-tiba dia buat itu adalah hasil karya tim. Itu baru dinilai value seorang leader bisa develop itu ya. Oke, thank you Yana. Semoga di sesi berikutnya gue bisa dapat report kemarin. Thank you Yana. Siap. Mau melambaikan tangan dulu. Jadi nanti PKS
kayaknya breaking unit ya.